Bab 1071, bagaimana cederanya? Karina mengambil beberapa foto dari makanan itu, lalu mengirimnya ke grup keluarga River dan berkata kalau dia dan Kevin sedang makan malam. Keluarga River langsung merasa lapar ketika melihat foto-foto ini, bahkan mereka ingin memesan makanan. Karena tangan Karina terluka, jadi Kevin duduk di sebelahnya untuk membantu mengupas lobster. Setelah lobsternya dikupas, dia menaruh lobster itu di piring Karina. Lobster yang segar, enak dan kenyal dicelup ke saus, rasanya sangat enak. Karina memakannya dengan sangat senang, sambil berpura-pura menyesal. Sedih banget deh, aku gak bisa makan lobster dengan tanganku sendiri, seperti gak ada jiwanya. Kevin terdiam sejenak lalu berkata dengan tenang, cedera di tanganmu gak parah, jadi kamu bisa kupas lobsternya sendiri. Setelah mengatakan itu, Kevin mencelupkan lobster yang sudah dia kupas ke dalam saus, lalu memakannya. Karina, dia hanya berdiam dan menatap Kevin selama beberapa saat. Kevin pura-pura bingung dan menatapnya. Kenapa? Tanganku sakit. Dia berbicara dengan ekspresi menyedihkan. Katanya kamu mau makan lobster dengan tanganmu sendiri? Kevin bertanya, Karina, aku gak bilang begitu. Aku cuma bilang kalau lobster ini tidak punya jiwa. Kevin menatap Karina yang berpura-pura sedih dan tertawa. Setelah mengupas lobster untuknya, Kevin melihat jam dan sup yang dia buat sudah matang. Lalu dia bangun, pergi ke dapur untuk mengambil sup. Baunya enak. Apa tuh? Karina menarik napas dalam-dalam. Sup. Dia meletakkan panci sup di atas meja makan dan mengambilkan semangkuk sup untuk Karina. Kamu gak makan ini? Tanya Karina. Kamu duluan. Kevin meletakkan sup di depannya. Ini masih panas banget, nanti saja. Kemudian dia lanjut mengupas lobster. Kevin menyikat lobster itu dengan sangat bersih dan membuang kepalanya. Rasa lobster bawang putih sangat gurih dan harum. Karina berkata sepertinya akan lebih enak jika memakannya dengan semangkuk nasi. Tapi Kevin mengingatkannya dengan suara lembut bahwa kalau makan terlalu banyak di malam hari akan membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Karina terlalu kenyang setelah makan 2 mangkuk sup dan memakan setengah lobster. Kevin menghabiskan sisa lobster dan sup. Dia selesai membersihkan meja saat hampir jam 1 pagi. Karina tahu bahwa lukanya tidak boleh terkena air. Tapi hari ini dia sudah berkeringat dan tidak akan bisa tidur jika tidak mandi. Jadi dia meminta Kevin membungkus lukanya dengan plastik supaya tidak terkena air dan mandi. Anestesi di lengannya mulai hilang. Karina hampir tidak bisa memakai piyamanya. Dia tidak bisa tidur karena rasa sakit di lengannya. Dia ingin berbalik tapi takut akan mengenai lukanya. Karina, gak bisa tidur ya? Dalam kegelapan, Kevin bertanya dengan lembut. Tanganku sakit, katanya dengan sedih. Kevin berpikir sejenak. Lalu berkata, kamu mau dengar apa yang terjadi sebelum aku bertemu Nana? Akan aku ceritakan, Karina berkata. Bukannya kamu gak mau membahas ini? Sekarang aku mau bahas kok. Sejak masih kecil, Kevin selalu berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup. Dia berjuang saat menghadapi bahaya bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ketika dewasa, dia menjadi pria yang lebih kuat. Hampir tidak ada hal yang membuatnya takut. Kevin juga melakukan banyak hal yang kejam dan berdarah. Kevin hanya tidak ingin Karina tahu sisi buruknya. Tentu saja, sekarang pun dia tidak akan membiarkannya tahu. Karina berpikir Kevin akan menceritakan masa lalu kelamnya. Dia tidak menyangka, ternyata pria ini bercerita tentang masa sekolahnya. Dia bisa mendengarkan kalau hal yang diceritakan adalah hal yang lucu. Tapi yang diceritakan Kevin semua tentang pengetahuan medis, penuh dengan istilah rumit dan sangat membosankan. Karina tertidur setelah mendengarkan dan tidur sangat nyenyak. Dalam kegelapan, Kevin menatap Karina yang tertidur. Mungkin lukanya tetap terasa sakit meskipun sudah tertidur sehingga keningnya masih berkerut. Ekspresi Kevin berubah muram dan tatapan ingin membunuh terlintas di matanya. Saat memikirkan orang yang menyerangnya,
orang itu tidak hanya membuat Karina terluka tapi juga menangis. Dia tidak peduli siapa dalang di balik serangan ini, tapi siapapun yang mengira kalau Kevin akan diam saja, dia harus mati. Saat itu hampir pukul 4 pagi, tiba-tiba pintu berbunyi. Kevin yang sedang tidur nyenyak langsung terbangun. Dia melirik Karina yang masih tertidur. Lalu dia turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Melalui lubang kecil di pintu, dia melihat seluruh keluarga River kecuali Gushen ada di depan pintu. Ternyata setelah tahu kalau Karina terluka, semalam mereka langsung terbang dari Kyoto ke kota Leicester. Kevin, begitu pintu terbuka, Kevin langsung berbicara. Tolong diam ya, tangan Karina sakit dan dia baru tidur 2 jam. Ketika mendengar ini ibu Karina merasa sedih dan matanya berkaca-kaca, lalu bertanya dengan suara lembut. Kevin, bagaimana dengan luka Karina? Tidak parah, tapi tetap saja akan terasa sakit setelah anestesinya hilang. Kevin menunjukkan foto luka Karina yang diambil saat operasi. Ibu Karina menangis saat melihat itu, hatinya terasa sangat sakit. Jonah berkata, "Bu menangisnya lebih pelan ya, karena nanti Karina terbangun." Ibu Karina menyeka air matanya dan berkata dengan marah, "Nak, temukan orang yang menyakiti Karina. Aku tidak akan biarkan orang itu pergi begitu saja." Putrinya yang berharga dan selalu dia jaga sejak kecil jarang sekali terluka, apalagi terluka yang begitu parah seperti saat ini. Kalau kita menemukan orang itu, aku akan menghancurkan dia sampai jadi berkeping-keping. Jonah juga berkata dengan sangat marah, "Kevin, kok bisa Karina terluka?" Ibu Karina bertanya lagi. Mereka sudah tahu bahwa Karina terluka setelah melihat video yang diambil orang lewat di internet. Oleh karena itu mereka bergegas ke kota Leicester dan belum punya waktu untuk mengecek video CCTV di mall itu. Kevin berkata, "Tadi malam aku pergi belanja ke mall dengan Karina. Orang itu menyerang dari belakang kami dan dia mengincar Karina. Aku sudah telepon polisi tapi belum ada kabar. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang ingin membunuh Karina dan serangan ini sangat mengejutkan." Dia berbicara cukup lama dengan keluarga River. Dia melihat perlahan pintu kamar Karina terbuka dan wanita itu keluar dari kamar. Kevin segera bangkit dan berjalan ke arahnya. "Kok sudah bangun? Tanganku sakit dan aku gak lihat kamu. Aku menunggu selama beberapa saat tapi kamu gak kembali. Jadi aku bangun untuk mencarimu." Karina tidak menyadari bahwa keluarganya ada di sini dan menatapnya. "Kamu lagi ngapain?" "Orang tuamu dan kakak-kakakmu ada di sini," Kevin menjelaskan. Karina tertegun selama beberapa detik. Dia menoleh ke arah ruang tamu dan melihat orang tuanya juga keempat kakaknya datang. Jonah segera berlari ke arahnya. Karina sedikit terkejut. "Kakak keempat, kenapa kamu datang ke sini saat subuh? Aku mau lihat kamu. Kota Leicester tidak aman jadi kembalilah ke Kyoto bersama kami. Aku akan panggil penjaga untuk menjagamu," kata Jonah. Bab 1072. Apakah kamu menemukan sesuatu? Aku mau lihat kamu. Kota Leicester tidak aman jadi kembalilah ke Kyoto bersama kami. Aku akan panggil penjaga untuk menjagamu, kata Jonah. Karina, saat mendengar ini dia hampir berpikir kalau kakak keempatnya dirasuki Gushen yang bodoh karena menurutnya hanya Gushen yang akan berkata konyol seperti itu. Karina mengabaikan kakak keempatnya dan berjalan menuju orang tuanya. Dia melihat mata ibunya yang memerah dan berkata, "Ibu, kenapa menangis?" "Karina, tanganmu sakit." Ibu Karina menarik putrinya untuk duduk di sampingnya dan bertanya sambil menahan tangis. "Ya." Setelah menjawab Karina sadar seharusnya dia bilang kalau tidak terlalu menyakitkan supaya orang tuanya tidak terlalu khawatir. Dia melirik seorang pria. Pasti semua karena Kevin yang mengajarinya untuk selalu berbicara jujur. Kevin hanya bingung dan merasa tidak bersalah. Ibu Karina tidak bisa menahan tangis ketika mendengarnya. Karina mengobrol dengan keluarganya sebentar, tapi dia sangat mengantuk hingga menguap. Kemudian ibunya melihat kalau Karina masih terluka, jadi menyuruhnya untuk itu.
Sedangkan mereka pergi ke hotel dan akan kembali lagi besok siang. Tanganmu sakit, Kevin membawanya kembali ke kamar. Agak sakit, dia mengangguk. Semua apotik sudah tutup. Besok aku akan membuatkan obat pereda sakit untukmu. Kevin memberitahunya. Sebelumnya Kevin tidak memikirkan hal ini karena efek anestesinya belum hilang. Lalu saat Karina berkata bahwa tangannya sakit, saat itu toko obat herbal sudah tutup. Jadi Kevin berpikir dia akan pergi keluar membeli obat saat sudah fajar. Tapi siapa yang menyangka bahwa tiba-tiba keluarga River datang dan Karina terbangun. Kevin dan Karina kembali ke kamar dan tidak lama setelah itu mereka tertidur. Di pagi hari, Kevin meninggalkan pesan untuk memberitahu Kevin bahwa dia pergi keluar. Dia juga mengirim pesan pada Judith untuk bertanya apakah ada informasi mengenai insiden semalam. Segera, Judith membalas pesannya. Dia berkata bahwa melalui video CCTV ditambah dengan sistem pengenalan wajah terbaru, mereka sudah menemukan identitas orang itu. Tapi mereka masih harus memastikan apakah orang ini punya dendam terhadap Karina atau hal yang lainnya. Kevin meminta Judith untuk mengirim salinan informasi pelaku ke emailnya. Kemudian Kevin mengirimkan informasi pelaku ke kenalannya supaya mereka membantu menemukan orang ini. Setelah mengatur hal ini, dia pergi keluar untuk membeli obat. Dia juga mengirimkan pesan ke Ibu Karina dan bertanya apakah mereka akan datang untuk sarapan. Beberapa saat kemudian Ibu Karina membalas bahwa mereka sedang sarapan di hotel dan setelah sarapan akan pergi menemui Karina. Mungkin karena tidak tidur sampai hampir jam 2 pagi dan terbangun, jadi Karina baru bangun lebih dari jam 9 pagi. Saat dia terbangun, dia melihat Kevin sedang duduk di samping tempat tidur. Sudah bangun. Kevin menaruh buku medis di tangannya dan dengan lembut membantunya. Karina gosok gigi dan cuci muka dulu. Sebentar lagi aku akan ganti obatmu. Tanganku gak terlalu sakit seperti tadi malam sih. Karina sedikit mengernyit karena ternyata masih agak sakit. Apalagi belati itu hampir menusuk lengannya. Sekarang ketika Karina mengingat kejadian itu, terasa sangat menakutkan dan menyakitkan, membuatnya tidak bisa berhenti memikirkannya. Kevin berkata, "Aku akan berikan kamu obat yang sudah aku siapkan, tidak akan terlalu sakit kok." Setelah itu Karina berdiri dan pergi ke kamar mandi. Beberapa sket kemudian setelah gosok gigi dan cuci muka, Kevin membantunya mengoleskan obat. Karina duduk di samping tempat tidur dan menatap wajahnya. Kevin terlihat sangat fokus dan serius. Dia membersihkan luka dengan lembut, kemudian mengoleskan obatnya. Bulu matanya tebal dan panjang, seperti kipas berbulu hitam kecil. Untuk sesaat Karina tidak bisa mengendalikan diri dan meniup bulu mata kiri milik Kevin. Kevin perlahan mendongak untuk menatapnya. Karina tersenyum dan mencibir, "Kevin, bulu matamu panjang banget, sangat cantik." Kevin tidak mengatakan apapun, mengalihkan pandangannya dan terus berkonsentrasi mengoleskan obat padanya. Setelah selesai, Karina benar-benar merasakan lengannya tidak terlalu sakit lagi. "Kevin, apakah obat ini punya efek samping atau yang lainnya?" "Tidak ada efek samping. Kalau ada, aku akan langsung kasih kamu anestesi." Kevin menyangkalnya dengan tegas. "Keluarlah untuk sarapan. Orang tuamu dan kakakmu ada di ruang tamu." "Sudah berapa lama mereka ada di sini?" Karina bertanya. "Mereka datang 30 menit yang lalu. Aku tidak membangunkan kamu." "Keluarlah setelah ganti pakaian." Setelah mengatakan itu, Kevin berbalik dan keluar. Saat Karina gosok gigi dan cuci muka, Kevin sudah mengambilkan baju ganti untuknya dan menaruh di tempat tidur. Karena lengan Karina tidak terlalu sakit lagi, tapi tetap saja dia harus ganti baju dengan hati-hati sebelum keluar kamar. Dia menyapa keluarganya dan ternyata mereka semua sudah sarapan sebelum datang. Kevin juga sudah sarapan sehingga dia harus makan sendirian. Sarapannya adalah sup ayam dan bubur ginseng. Sepertinya ada beberapa ramuan herbal yang ditambahkan di dalamnya. Buburnya sangat manis dan ada sedikit aroma ramuan herbal.
Meskipun ada ramuan herbal, tapi tidak pahit, ada juga beberapa daun kubis cincang, membuatnya terlihat semakin menggiurkan. Karina, tanganmu terluka dan pasti tidak nyaman untuk makan, jadi ibu suapin ya. Ibu Karina duduk di sampingnya. Sini, tidak perlu bu, yang terluka kan tangan kiri dan bukan kanan, jadi aku bisa makan sendiri. Karina menolak, mau menyuapinya. Mungkin ibunya berpikir kalau Karina kembali menjadi anak 3 tahun lagi ketika terluka. Tangan kirimu terluka, pasti sakit banget dan tidak punya kekuatan untuk pegang sendok di tangan kanan. Sini, ibu suapin. Ibu Karina merebut paksa sendok itu dan kemudian mengambil mangkuk. Dia menyuapi Karina makan sarapannya dan memperlakukannya seperti anak berumur 3 tahun. Karina, dia tidak bisa melakukan apapun, kan? Lebih baik makan saja. 30 menit setelah sarapan, Ibu Karina ingat bahwa ini sudah waktunya minum obat dan bertanya apakah obatnya sudah siap atau belum. Jonah berkata, Mang Gushen, dia bertanggung jawab rebus obat untuk Karina. Dia sudah punya banyak pengalaman dan ahli dalam merebus obat. Gushen yang ditinggalkan sendirian di Kyoto menangis. Kenapa jadi menyalahkanku? Karina tidak perlu minum obat, hanya perlu dioles obat saja selama beberapa waktu. Kevin menjelaskan, saat mendengar itu ibu Karina semakin menyukainya. Karina selalu benci meminum obat, kecuali harus terpaksa meminumnya. Pria ini sangat perhatian dan lembut, bahkan sebenarnya dia berpikir untuk dibuatkan makanan diet daripada harus meminum obat. Saat ibunya sedang mengobrol dengan Karina, Adam menarik Kevin keluar untuk berbicara. Mengenai Karina, kamu sudah dapat informasi. Setelah mereka tahu bahwa Kevin menyelesaikan masalah mengenai keluarga Sisilia, pendapat Adam tentangnya berubah. Sudah jelas bahwa pria ini tidak berbahaya seperti kelihatannya. Aku sudah temukan identitas orang itu, tapi belum tahu apa tujuannya menyakiti Karina. Kevin mengatakan yang sebenarnya.